Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. How are you today? Are you okay? Okay, don't forget to subscribe, like, share, and comment my videos. Okay, thank you so much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wudhu, kemudian mandi besar serta tayammum sebagai pengganti daripada wudhu dan mandi besar. Teman-teman sekalian, di sini tentang wudhu, mandi besar, dan tayammum itu adalah bagian daripada syarat untuk melakukan kewajiban semisal sholat. Sehingga di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum arjulakum ilal ka'bain al-ayah. Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwasannya ketika hendak melakukan sholat maka hendaklah melakukan wudhu dulu terlebih dahulu sebagai syarat sahnya untuk sholat, seperti itu. Oleh sebab itu maka yang pertama yang perlu kita bahas itu adalah tentang wudhu, ya. Kemudian nanti mandi besar, dan kemudian yang terakhir adalah tayammum. Wudhu ini adalah berlaku untuk yang hadas kecil saja, ya. Adapun kalau misalnya orang ingin mandi besar kemudian dia berwudhu, maka wudhu yang dilakukan sebelum mandi besar itu adalah hukumnya sunnah. Artinya disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum mandi besar. Tetapi kalau untuk sholat, maka tawaf, baca Al-Quran atau menyentuh mushaf, wudhu itu menjadi syarat, menjadi sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan 3 perkara tadi. Jadi yang pertama adalah wudhu. Wudhu ini, ayat di atas yang saya bacakan tadi itu adalah perintah tentang kewajiban berwudhu sebelum melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran tadi. Kalau kita melihat ayat yang saya bacakan tadi, maka rukun wudhu itu yang mansus, ya, yang berdasarkan teks atau nas itu ada 4. Nah, inilah yang kemudian dipilih oleh mazhabnya Imam Hanafi, bahwasannya rukun wudhu dalam mazhab mereka itu ada 4. Jadi yang pertama adalah ghuslul wajah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama disuruh basuh mukanya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian kedua, tangannya sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum. Nah, ini wamsahu biru'usikum ini adalah yang nomor 3. Ini sebagian kepala atau yang kemudian dimaknai itu rambut, gitu ya. Itu nanti prosesnya bagaimana, apakah menyentuh sedikit, itu nanti perbedaan ulama tentang apakah sunnah semuanya atau cuman berapa, ya, kesunahannya. Tetapi ingat, ya, wamsahu biru'usikum itu adalah rukun, jadi wajib dilakukan karena mansus berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Jadi hukumnya itu bukan sunnah. Kalau ada penjelasan yang mengatakan bahwasannya mashur roksi itu adalah sunnah, yaitu mungkin pemahaman yang berbeda dengan 4 mazhab ini. Karena dari 4 mazhab yang mu'tabarah ini, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, ini semuanya mengatakan bahwasannya mashur roksi itu adalah bagian daripada rukun wudhu.
Itu yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 adalah wamsahu birusikum. Yang tadi adalah nomor 3, wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Itu rukun wudhu yang nomor 4, yang mana hal ini adalah pendapatnya Imam Hanafi berdasarkan zahir ayat tadi yang saya jelaskan itu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Tetapi berbeda dengan ulama Malikiyah misalnya, bahwasannya menurut Imam Malik ini rukun wudhu itu justru ada 7 ya. Ada 7. Kenapa ada 7? Karena beliau ini salah satunya adalah tidak mewajibkan atau tidak menjadikan tartib itu menjadi rukun wudhu, tetapi justru di situ muwalah, bersegera, cepat-cepat, itu rukun wudhu yang nomor 6. Jadi yang pertama bagi beliau ini adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, terus membasuh kedua kaki ya, kedua kaki, masur roksi, mengusap kepala tadi nomor 4, yang kemudian nomor 5 itu adalah membasuh kaki sampai mata kaki itu. Kemudian yang keenam itu adalah muwalah, bersegera gitu. Jadi tidak basuh muka dulu kemudian santai sambil ngerokok dulu gitu kan. Bukan seperti itu, tapi harus segera. Itu udah basuh ini maka harus ke tangan kemudian selesai seperti itu. Itu muwalah. Rukun wudhu yang nomor 6 menurut mazhab Maliki di dalam fiqhul Islam al-fiqhu ala madzahibil arba ya. Al-Jazairi ini bahwasannya yang nomor 6 adalah muwalah. Yang terakhir, karena pendapatnya mazhab Maliki ini ada 7, yang terakhir adalah dalkul a'dha. Dalkul a'dha itu ya memijit-mijit yang seperti ini, dalik ya. Dalik itu adalah ya memijit-mijit yang supaya air itu benar-benar meresap seperti itu. Yang saya pahami seperti itu yang dimaksud dalik itu. Wa huwa imrarul yad 'alal adwi wa huwa fardun katakhlilis sya'r, ini nyela rambut seperti itu, atau asobi itu juga diginikan ini ya. Itu bagian daripada rukun wudhu menurut Imam Maliki. Sedangkan Imam Syafi'i itu ada 6 yang sudah masyhur, yaitu yang pertama niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki itu, kemudian yang keenam adalah tertib. Bagi Imam Ahmad bin Hambal itu rukun wudhu ada 6 ya. Faraidul wudhu sittatun. Yang pertama adalah waslul wajhi. Ini beliau ini mazhab ini sama dengan mazhab yang pertama, yaitu tidak menjadikan niat sebagai rukun. Jadi yang pertama adalah mashul wajhi, kemudian waslul yadain, waslul yadain nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah mashu jami'ir ra'si, mashu mengusap semua kepala itu nomor 3. Kemudian yang nomor 4 adalah waslur rijlain, membasuh kedua kaki itu. Kemudian nomor 5 itu adalah tertib ya. Nomor 5 adalah tertib. Nomor 5 itu adalah tertib menurut beliau ini. Sedangkan yang nomor 6 itu adalah muwalah, bersegera atau cepat-cepat tadi itu. Jadi berbeda semua ulama dalam menentukan rukun-rukun wudhu tadi ya. Tetapi ingat bahwasannya ini adalah hasil ijtihad mereka. Jadi kita tidak boleh menyalahkan apa yang telah diusahakan oleh para ulama tersebut ya. Jadi yang 4 itu adalah yang mansus tadi berdasarkan teks Al-Qur'an tadi itu ya.
Saya akan memberi contoh teman-teman tentang cara wudhu, tetapi ini adalah mazhab Syafi'i ya, karena memang paling banyak itu adalah mazhab Syafi'i di kalangan kita. Jadi cara berwudhu yang benar itu, yang pertama adalah ingat bahwasannya nawaitul wudhu'ah itu adalah talaffut ya, namanya talaffut itu yusannu at-talaffut bin niyah, disunnahkan mengucapkan niat nawaitul wudhu'a nawaitul husla, itu dalam pandangan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i ya, itu sunnah hukumnya ya. Tetapi niatnya itu di mana? Contoh nih ya, ketika kita ngambil wudhu, tapi ini lagi-lagi adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Seperti yang saya katakan, rukun wudhu itu tadi ada 6. Karena di Indonesia ini paling banyak dalam mazhabnya Syafi'i. Misalnya ini adalah air atau gayung lah ya. Nah, itu kalau supaya aman kita, maka air itu kita siram begini. Baru kalau mau istinsyak, misalnya sebanyu irung kata orang Jawa, masukkan air ke hidung gitu kan, atau kemudian mulut begini, kemudian gini lagi. Ini supaya air itu tidak mustakmal. Ya, kemarin sudah dijelaskan bahwasannya air 2 kullah itu adalah 216 liter atau 60 cm persegi berisi air, kemudian di situ airnya penuh, maka itu 2 liter. Kalau misalnya kita ngambil air begini ke situ, maka tidak masalah asal airnya lebih dari 2 kullah. Tapi kalau sedikit, maka lebih baik itu menghindari mustakmal, maka dibeginikan. Dihirup kemudian ke kumur-kumur itu boleh. Kemudian nanti cara wudhunya adalah setelah ambil air begini, maka kemudian kita berwudhunya atau di keran nih, misalnya kita sedang berada di keran itu, misalnya di sini ada keran gitu ya, di sini ada keran, maka jangan sampai kita wudhunya begini, gini, karena air yang jatuh dari sini, dari muka kita ini setelah basuhan pertama itu, kalau kita ngambil airnya begini, lewat begini, maka air yang jatuh dari muka kena ke tangan yang ada air di sini untuk basuhan kedua itu, maka airnya jadi mustakmal lagi. Maka harusnya begini, kita ambil air basuhan pertama begini ya, basuhan pertamanya misalnya, maka airnya begini lagi. Tapi ingat, niatnya itu adalah, ingat ya, niat itu adalah muqtaronan bi fi'lihi, bersamaan dengan pekerjaannya, la qoblahu wa la ba'dahu, tidak sebelumnya, tidak juga setelahnya. Jadi bagaimana niat wudhu itu? Jadi kita ngambil air, tadi sudah baca ya, nawaitul wudhu ali rafil adasil aswari fardhon lillahi ta'ala. Maka kita niat di dalam hati begini air. Nah, setelah basuhan pertama ini kita niat saya ambil wudhu karena melandas kecil fardhu karena Allah Ta'ala itu. Jadi jangan sampai niat saya ambil wudhu begini, atau sudah begini niat saya ambil wudhu. Nah, itu tidak boleh niat itu sebelum basuhan atau setelah basuhan. Jadi niatnya tadi saya ulang lagi, sudah ambil air kita, maka niat begini, niat saya ambil wudhu karena melandas kecil fardhu karena Allah Ta'ala. Jadi ingat ya, ambil air kedua begini lagi, jangan sampai air wudhunya begini, nah, nanti terjadi air mustakmal. Itu adalah cara meletakkan niat di dalam basuhan pertama. Kemudian ingat ya, batasnya ini adalah, ini yang ada tumbuh-tumbuhnya ini. Kalau jenggotnya panjang, kalau punya saya ini kan jenggot aksesoris ya, bukan jenggot ideologis, jadi di model begini, jadi tidak panjang gitu ya, karena kalau panjang lebat nanti dikira Bam Samson pula gitu. Jadi nanti kalau jenggotnya panjang ya udah di sela-sela begini ya, supaya meresap ke dalam seperti itu. Ini tentang basuhan pertama. Kemudian yang kedua begitu ya, ingat jangan sampai air itu mustakmal masuk ke tangan kita untuk membasuh basuhan yang kedua. Kalau basuhan ketiga tinggal disiram gitu ya, sudah itu sampai dari sini sampai ke sini. Apakah kalau misalnya airnya banyak, misalnya lebih dari 2 kula atau di sungai, kemudian kita celupkan gitu, apakah boleh? Boleh, karena airnya banyak.
langsung diginikan gitu ya. Terus begini sampai 3 kali. Ya, itu cara basuh ke dua tangan kita. Sampai sini, sikut-sikutnya sampai sini. Oh, kalau lebih panjang ya tidak masalah. Tapi ingat jangan berlebihan, karena berlebihan itu juga dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita berada di dalam sungai, di dalam lautan, kita cebur gini, oh diginikan, digoda itu kan. Ujung-ujungnya setelah diangkat tangannya udah hilang, dimakan buaya. Itu intinya, itu canda ya. Jadi dicebur begini udah 3 kali, ambil kesunahan dah. Kemudian setelah itu mashur roksi, bagian kepala kita, ambil air kemudian kita lap, bukan dibasuh ya. Nanti kemudian kita ngambil air kemudian dibasuh gitu, itu tidak masalah. Misalnya kemudian kita beginikan ya, dilap, tapi bukan dibasuh. Maksudnya adalah diusap, ngambil air kemudian diginikan. Bedanya kalau dibasuh itu berarti air dialirkan, tapi kalau diusap itu airnya dibuang dulu begini kemudian diusapkan begini. Itu namanya diusap. Ya, ini tentang mashur roksi. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, di sini ya kakinya, mohon maaf, di kakinya itu sampai dua matanya. Kalau yang telinga begini itu adalah sunnah. Nah, dan yang keenam tertib. Kalau Imam Syafi'i maka itu harus tertib. Niat dulu, setelah niat basuh muka, basuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala atau rambut itu, kemudian kaki, dan itu tertib. Jadi kalau yang tadi ada yang muwalah itu harus cepat-cepat, ada kemudian yang dalik itu juga ya harus diginikan ya, benar-benar di sela-selanya itu, karena itu bagian daripada kewajiban. Tetapi ingat itu adalah mazhab yang lain, bukan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Oke ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, adalah tentang wudhu, seperti itulah simpelnya. Yang selanjutnya adalah tentang mandi besar. Mandi besar itu rukunnya juga berbeda. Satu madhab dengan madhab yang lainnya. Misalnya lagi-lagi kita ngambil referensinya di kitab ini, bahwasannya rukun mandi itu kalau Imam Hanafi, madhab tertua, itu ada 3. Yang pertama adalah al-madmadah, jadi kumur-kumur itu wajib bagi Imam Hanafi, karena itu adalah bagian fardu. Yang kedua adalah istinsyak, nyesep banyu irung tadi atau menghirup air, begitu kan, itu adalah wajib. Karena bagi mazhab ini itu adalah dianggap bagian daripada yang wajib dibasuh seperti itu. Yang kemudian yang nomor 3 adalah ghuslu jami'il badan bil ma'. Yang ketiga, fardu yang ketiga ini adalah membasuh semua anggota badan dengan air. Jadi harus mengalir semuanya, kena semuanya ya. Itu pandangan daripada mazhab Hanafi, bahwasannya rukun mandi besar itu ada 3, yaitu menghirup air, kumur-kumur, dan membasuh semua anggota badan kita. Sedangkan menurut madhab Maliki, faraidul ghusli khamsun. Faraidul ghusli itu ada 5. Yang pertama adalah niat, kemudian meratakan air, takmimul jasad bil ma, meratakan badan itu dengan air. Dalik, ini dalku jami'il jasad, itu adalah ya digosok-gosok gitu ya. Digosok-gosok semua badannya, ma'asobil ma'i, dengan cara mengalirkan air gitu, digosok-gosok seperti itu. Ya, itu pendapatnya Imam Maliki atau mazhab Maliki ya. Itu
Aw ba'dahu qabla jafafil adwi, ini atau setelahnya sebelum keringnya anggota yang harus dibasuh tadi, memang seluruh tubuh ya. Kemudian al-muwalatu yaitu muwala, ghuslu a'dha'i al-a'dha'i ya, membasah sebagai anggota-anggota tadi itu. Jadi gosok-gosok tadi itu semuanya, semua badannya. Kemudian tahlilus sya'ar, nyela-nyela itu ya. Kalau tadi itu digosok, ini adalah nyela-nyela. Kalau tahlilus sya'ar itu nyela-nyela rambut, diginikan, pokoknya itulah. Itu mazhab Maliki. Jadi rukun atau fardunya mandi besar itu ada 5. Sedangkan mazhab Syafi'i kalau di dalam kitab ini itu ada 2. Sebab di kitab lain itu ada menjelaskan 3. Misalnya kalau tidak salah Fathul Qorib itu adalah ada 3 fardunya mandi besar. Adalah niat, izalatun najasah, dan ta'mimul ma' atau ta'mimul jasad bil ma' itu. Jadi meratakan, pertama niat, kedua adalah menghilangkan najis, yang ketiga adalah meratakan semua air ke tubuh. Itu di kitab lain. Tapi kalau di sini Imam Syafi'i mengatakan faraidul ghusli isnani faqat wa huma an-niyatu. Yang pertama adalah niat, kemudian wa ta'mimu dhahiril jasadi bil ma', dan meratakan badan itu dengan air itu ya. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi di sini ada 2. Sedangkan Imam Hambali itu hanya 1 saja. Fardul ghusli syai'un wahid, yaitu ta'mimul jasad bil ma'. Fardunya mandi itu menurut Imam Ahmad bin Hambal hanya 1, yaitu meratakan badan dengan air. Di air itu diratakan. Ini tidak ada niat ya. Kalau kembali kepada Imam Syafi'i tadi, karena lagi-lagi madhab kita itu lebih banyak kepada madhab Syafi'i, maka rukunnya kalau mengikuti kitab ini adalah ya niat, kemudian meratakan saja. Niat, tidak ada tertib. Jadi udah niat dulu, sudah niat, entah itu dari atas ya misalnya, atau dari bawah, atau langsung nyebur itu niatnya di dalam, langsung gosok semuanya selesai ke dalam sungai, itu juga boleh seperti itu. Jadi karena tidak mana yang harus duluan itu tidak ada. Cuman yang terpenting niat, kemudian setelah niat baru meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya di dalam air banyak, boleh saja kita tangan kita yang dibasuh duluan atau kaki kita duluan, itu tidak masalah. Atau dari atas duluan, itu juga tidak masalah. Tapi ingat bahwasannya jangan sampai udah di sungai diginikan tadi kena buaya pula itu ya. Itu tidak ya hati-hatilah intinya kalau mandi di sungai. Tetapi pada intinya adalah rukun wudhu itu berbeda. Rukun mandi itu madhab satu dengan madhab yang lainnya itu memiliki perbedaan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tayamum. Jadi jika seseorang itu tidak bisa atau tidak menemukan air, atau kemudian dia tidak bisa menggunakan air, baik itu untuk wudhu atau mandi besar, maka cukuplah bertayamum. Ya, bertayamum. Tayamum itu apa? Listibahatis sholah, untuk membolehkan kita untuk sholat ya. Kalau di madhab Syafi'i ini hanya ada 5, saya tidak mau panjang lebar, akan menjelaskan sedikit saja. Kalau di madhab Syafi'i itu adalah hanya 5, rukunnya itu ada 5. Naqlut turab, itu memindah debu, misalnya di tempat ini misalnya debunya ini adalah dinding misalnya begini, set gitu, kemudian diginikan. Yang pertama, kemudian niat, kan sudah diginikan nih, niatnya di mana? Tadi kalau Imam Syafi'i berarti di dalam, niat saya
tayamum untuk membolehkan salat atau nawaitu tayamum liistibahatis shalah gini. Tidak boleh digosok-gosok begini kalau ini ya. Saya ulang lagi bahwasanya contohnya misalnya begini. Ini setelah itu begini. Kan sudah begini ya. Ini sudah yakin selesai. Ya, ini begitu. Jadi tidak usah digosok-gosok begini. Itu nanti mustakmal debunya. Itu yang pertama. Kan berarti yang pertama adalah naklut turabnya, ngambil debunya tadi itu, kemudian niat. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah mashu. Yang pertama adalah niat ya. Yang pertama adalah mindah tadi, naklut turabnya, ngambil debunya tadi. Kemudian yang kedua adalah niat. Yang ketiga adalah ini mashul wajhi itu. Kemudian yang keempat adalah mengambil lagi debu untuk tangan nih. Tetapi ingat ini tempatnya sudah berbeda. Bukan di sini lagi, karena nanti kalau di sini bisa mustakmal. Jadi nyari tempat yang lain di sini misalnya. Nah, diginikan lagi. Kemudian begini. Ada yang begini caranya teman-teman, ada yang begini caranya, langsung begini. Gini. Ya. Ini kan sudah selesai ya. Setelah itu kemudian begini. Nah, begini. Ingat ya, begini. Pertamanya begini. Tidak kena yang jempol itu. Tapi nanti dia kena begini. Ya. Kemudian begini juga. Hop. Nah, begini. Tapi ada juga yang begini langsung. Tadi udah ngambil debu ya. Begini. Ini disamakan dulu 5 ini. Begini. Terus begini. Tapi jangan sampai yang putih ini bertemu. Karena nanti jadi mustakmal. Jadi begini. Jadi gini 5 lagi begini. Ingat ini jangan sampai ketemu gini. Dah 5 itu keempat. Yang kelima adalah tertib. Itu adalah tayamum ya, praktik tayamum, cara berwudu, kemudian cara mandi besar, kemudian cara bertayamum. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salah kata, salah praktik, karena saya masih manusia, tentu bisa jadi salah atau lupa atau apapun, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.